Terus kadang-kadang banyak yang ngomong gini, ih jari tangannya kok Edi kok jelek banget ya, keriput hitam-hitam gitu. Jadi jari tangan aku memang jelek sahabatku, lihat. Karena dari dulu memang aku pekerja keras, suka ngaduk-ngaduk batu bara sahabatku. Kok ngaduk-ngaduk batu bara? Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau bikin wedang ronde atau onde Cina. Biasanya setiap tanggal 22 Desember atau sekitar tanggal 29 bulan 11 kalender Cina, orang Tionghoa selalu membuat minuman onde ini. Nah, kalau di Cina biasanya onde ini untuk memperingati puncaknya musim dingin. Karena kuahnya yang hangat dengan kuah jahe dipercaya dapat menghangatkan tubuh dan sangat cocok diminum di kala musim dingin. Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Bersama chef terabal-abal sedunia, semua sahabatku bisa memasak. Berikut ini adalah bahan-bahannya. Sahabatku, biasanya wedang ronde pada umumnya hanya diberi topping kacang tanah sangrai dan biji wijen. Tapi kali ini aku juga menambahkan dengan biji lotus dan ada ketan sangrai juga biji wijen hitam sangrai. Dan nanti di adonannya aku juga akan kasih tips supaya menghasilkan adonan wedang ronde yang enak, harum dan tidak hambar. Ini adalah biji lotus yang sudah direndam selama 2 jam. Dia sudah lembut. Sekarang aku akan membelahnya karena di dalamnya ini ada tunas hitam seperti ini. Dan biasanya ini kalau diikut sertakan dia akan memberikan rasa pahit. Jadi kita hanya pakai warna putihnya saja. Bagi sahabatku yang tidak ada biji lotus, nggak usah dipusingin. Ini tidak semuanya ada tunas di dalam. Mungkin dia belum bertunas. Seperti ini sahabatku. Selanjutnya kita mau iris-iris jahe. Aku mau memasak kuahnya dulu. Kita iris-iris gini aja. Lihat sahabatku, pisau aku tajam banget. Aku menggunakan pisau dari Ideal Life. Ini cakep banget pisaunya karena dia tidak memiliki sambungan sehingga tidak mudah patah. Kalau kita beli satu set, kita mendapatkan berbagai jenis pisau lengkap dengan gunting, piler, dan batu asah. Kita tambahkan kulit kayu manis. Sekarang kita mau iris-iris gula merah. Ini adalah gula aren sahabatku. Dan untuk memasak kuah ondenya, aku gunakan slow cooker dari Ideal Life. Ini tipenya IL325 dengan kapasitas 2,5 liter. Jadi kenapa aku menggunakan slow cooker? Sementara nanti kita membuat ondenya, kuahnya aku rebus di sini. Kalau menggunakan slow cooker, kuahnya akan selalu hangat tanpa mengalami penyusutan. Ini kapasitasnya 2,5 liter dengan inner pot berbahan keramik yang sangat berkualitas, juga dengan tutup temper glass seperti ini. Bisa diangkat jadi gampang dibersihkannya. Juga lengkap dengan 3 function, bisa warm, low, dan high. Pertama-tama kita masukkan gula batu, gula merah, jahe iris, kulit kayu manis, daun pandan, dan air. Kita masukkan juga biji lotusnya. Kita akan nyalakan slow cookernya. Aku menggunakan function high. Kita biarkan sampai dia panas. Selanjutnya aku mau menghaluskan kacang tanah. Ini akan kita gunakan untuk isian onde. Segini aja.
nggak terlalu halus-halus banget kayak gini ya, dia masih ada sebagian tuh masih bulir-bulir kasar. Lihat sahabatku, choppernya cakep banget ya. Ini adalah chopper dari Idealife, tipenya IL216. Memiliki dua mata pisau yang super tajam sehingga gampang banget menghaluskan sekalipun kacang tanah sangrai kayak gini. Kita juga tambahkan sedikit gula pasir dan sedikit garam. Kita aduk lagi supaya tercampur dengan baik. Ini sudah tercampur dengan baik. Kita juga tambahkan sedikit biji wijen. Jadi wijen ini sudah disangrai ya sahabatku. Ini akan dipakai untuk isian onde. Seperti ini. Jadi ini nggak saya tambahkan dengan minyak. Bagi sahabatku mau isiannya ini agak lengket, bisa ditambahkan dengan sedikit minyak. Kita pindahkan dulu ke wadah lain. Sekarang aku mau memanaskan sedikit air. Sambil menunggu airnya dimasak, kita tuangkan tepung ketan. Tepung ketannya sudah disangrai ya sahabatku. Kemudian kita masukkan tepung tapioka, gula halus, vanili bubuk, dan sedikit garam. Kita aduk rata. Nanti ini rasa ondenya nggak yang hambar, nggak jelas gitu sahabatku. Dia ada aroma dan ada rasa. Airnya sudah mendidih, kita mau angkat. Kita siramkan ke dalam tepung ini. Ini aku masak airnya 200 ml sahabatku. Kita pakai tangan saja sahabatku. Kita ulen-ulen pakai tangan saja. Dia menempel. Sahabatku, ternyata nggak solusi ya pakai sarung tangan. Jadi saya nggak bisa yang mau sok-sok bersih gitu. Tuh, daripada nanti kita makan plastik, kita lepaskan sajalah kantong plastiknya. Jadi terkadang memang kita harus fleksibel sahabatku. Jari tangan kita yang penting sudah dicuci dan bersih. Karena tidak semua adonan itu bisa diulen dengan sarung tangan. Terus kadang-kadang banyak yang ngomong gini, ih jari tangannya kok Edi kok jelek banget ya, keriput hitam-hitam gitu. Jadi jari tangan aku memang jelek sahabatku, lihat. Karena dari dulu memang aku pekerja keras, suka ngaduk-ngaduk batu bara sahabatku. Kok ngaduk-ngaduk batu bara? Ngaduk-ngaduk di bara api. Kalau ngaduk-ngaduk batu bara sudah kaya raya kita. Jadi ini sengaja ya aku pakaiin air panas untuk adonannya ini, supaya dia lebih gampang dibentuknya nanti. Dia nggak mudah pecah ketika kita membentuk ondeknya. Kita tambahkan sedikit lagi tepung ketan sangrai. Kita ulen sampai tidak menempel di tangan. Jadi adonan onde ini ada dua macam. Bisa langsung dari tepung ketan sangrai yang tidak perlu disiram air panas, pakai air biasa aja. Dia tidak menempel di tangan seperti ini. Tapi cara itu kalau kita bikin dalam jumlah banyak, adonannya mudah kering. Sehingga kalau kita mau bentuk satu-satu, itu malah nanti akan kerepotan karena mudah pecah dan tidak kenyal. Tapi dengan cara seperti ini, waktu diadon di pertamanya memang agak ribet karena dia bakal nempel di tangan kayak gini. Tapi nanti ketika kita mau bikin adonan, mau bikin onde bulat-bulatnya, itu akan lebih mudah dibentuk. Jadi kalau yang ini ceritanya susah di awal, gampang di belakang. Ini sudah kalis adonannya, dia sudah tidak menempel di tangan. Tuh, udah cakep seperti ini. Dan ini gampang dibentuknya sahabatku, karena dia lebih lentur. Sekarang adonan ini akan aku bagi jadi 3 bagian. Akan aku kasih warna, nanti warna pink, hijau, dan putih.
Selanjutnya aku mau kasih warna di sini. Kita pakein sedikit pewarna, sedikit aja. Nanti tangan saya langsung akan terkontaminasi dengan warna, sahabatku. Jadi dia setelah kena liquid pewarna itu dia kembali melembek. Jadi nempel lagi deh di tangan aku. Tapi ini nggak usah ditambahin tepung ketan lagi, karena nanti bakal bikin keras. Nah, ini udah cukup segini aja. Kita taruh di sini. Sekarang yang hijau kita pakein sedikit perisa pandan, sedikit aja. Jadi ini seperti mainan anak-anak gitu ya, sahabatku. Masih kecil gitu, kita suka bikin-bikin kue-kuean. Ini warnanya nggak boleh terlalu hijau banget ketika mentah, karena nanti setelah direbus dia bakal berubah menjadi hijau banget. Dan ini aku bikin sedikit aja ya, sahabatku, karena aku memang lagi diet, nggak banyak konsumsi makanan manis. Ini tadi tepung ketan untuk yang diseduh itu jumlahnya 200 gram. Dan setelah itu aku tambahkan lagi kira-kira 50 gram untuk membuat dia sampai tidak nempel di tangan. Jadi di description-nya aku tulis jumlah tepung ketannya 250 gram. Seperti ini sudah tercampur dengan baik. Sekarang kita mau membuat ondenya. Caranya gampang banget. Kita bikin dulu batangan lenjer seperti ini. Ini gedenya sekitar segede telur puyuh. Lalu kita potong supaya sama rata. Selebihnya kita bikin yang kecil-kecil, lebih kecil dari telur puyuh. Segini. Lalu kita potong kecil-kecil. Kemudian kita bulat-bulatkan. Dan sekarang yang agak besar ini akan kita beri isian. Kita gepengkan dulu. Kita beri isian kacang tanah di dalamnya. Ini harus tertutup dengan baik, kalau tidak nanti pas direbus dia akan bocor. Seperti ini, sahabatku. Sekarang kita mau bikin yang warna hijau. Caranya sama. Kita bikin dulu yang lebih besar. Jadi nanti dia ada ukuran yang lebih besar dan lebih kecil. Yang lebih besar ada isiannya, yang lebih kecil yang polos tanpa isian. Sekarang kita mau bikin yang pink. Nah, yang sisanya ini bisa juga kita bikin yang tipe semangka, sahabatku. Kok tipe semangka sih? Bukan tipe ya. Motif semangka. Kita kasih biji wijen di dalamnya. Jadi nanti pas dia mateng, dia akan ada totol-totol hitam dan pink-pink gitu, sahabatku. Jadi onde ini sebetulnya suka-suka kita ya, mau dibikin tipe apa tergantung dari kemampuan imajinasinya kita.
Sekarang kita mau masak air. Kita mau rebus ondenya. Kita tutup aja biar cepat mendidih. Airnya sudah hampir mendidih. Sekarang kita mau rebus ondenya. Sambil kita aduk pelan-pelan supaya dia nggak menempel di dasar panci. Lihat sahabatku, warnanya jadi bagus ya. Di waktu mentahnya jangan terlalu kontras warnanya, supaya pas mateng warnanya jadi pas. Kita akan rebus sampai ondenya mengapung. Lihat sahabatku, pelan-pelan dia sudah mulai mengapung. Kita aduk-aduk saja supaya tidak meluap. Ondenya sudah mateng, kita angkat. Lihat sahabatku, warna-warninya bagus banget. Jadi dia nggak yang terlalu hijau, juga nggak terlalu pink mencolok. Sekarang kita mau hidangkan ondenya. Dan kuahnya sudah jadi. Lihat, jadi ini cara gampang banget ya masak kuah onde. Di dalamnya ini sudah ada biji lotus yang sudah empuk. Karena ini aku masak sudah lebih dari 1 jam. Kita siramkan dengan kuah yang ada biji lotus. Kita tambahkan sedikit wijen hitam, wijen putih, dan ketan sangrai. Sahabatku, lihat, cakep banget, wedang ronde spesial. Jadi resep kali ini menurut aku tuh yang paling komplit dan cukup complicated. Complicated karena banyak banget kondimennya, sampai ada yang aku kelupaan, yaitu kacang tanah sangrai. Dan untuk di kuahnya ini wajib ada kacang tanah sahabatku, jangan sampai nggak ada ya. Tadi hampir kelupaan. Dan kita mau mengaduk-ngaduknya. Lihat, jadi ini banyak banget topping-toppingnya. Kita mau makan. Bener-bener enak banget. Jadi pas masuk ke mulut, aroma jahe, aroma kayu manis, biji wijen, ketan sangrai, kacang tanah sangrai, kebayang ya. Dan yang besar itu, onde yang gedenya tuh dalamnya tuh ada isiannya, langsung meledak di dalam mulut. Rasa hangatnya jahe, luar biasa sahabatku. Ini hidangan yang enak banget dan benar-benar menyehatkan karena aku tambahkan dengan biji lotus. Dan dengan ditambahkannya ketan sangrai, menurut aku itu wangi banget, enak banget. Semoga sahabatku bisa membuatnya di rumah. Semoga sahabatku suka dengan resep ini. Kalau suka kasih like, jangan lupa share ke temanmu, ke tetanggamu, ke saudaramu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ini enak banget.